Selainnya isim. Nah, sekarang ma berarti apa? Isim. Berarti ini isim, ini isim. Berarti jumlah apa? Ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah, maka ada mubtada, ada khobar. Asalnya di mana mubtada? Di awal. Khobar di mana? Setelahnya. Asalnya begitu ya. Nah, tetapi ada pengecualian. Yang pengecualian ini dihafal saja di mana tempat-tempatnya. Kalau bukan jadi asalnya kita menghukumi di awal itu mubtada, di awal kalimat. Kalau jumlah ismiyah. Kalau khobar itu keterangannya yang melengkapinya. Tapi ada pengecualian. Di antara pengecualiannya itu begini. Kalau kalimatnya pertanyaan, maka jangan terburu-buru menentukan yang di awal itu adalah mubtada. Tapi ingat, saya tidak mengatakan pasti terbalik, bukan. Tetapi harus dipastikan dulu. Harus dipastikan. Jadi ada kemungkinan terbalik, ada kemungkinan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi mahada ini kemungkinannya sudah sesuai asal, memang susunannya begitu. Ma mubtada hada khobar. Ada kemungkinan asalnya adalah hada ma. Ini apa? Itu seperti itu. Ya. Aturannya begini. Isim istifham itu harus di awal. Harus di awal. Sehingga walaupun dia posisinya di sini, asalnya dia harus ditarik ke depan. Sehingga jadilah ma hadza, begitu. Ya. Padahal asalnya hadza ma. Kenapa? Karena aturannya istifham itu harus di awal, begitu aturannya. Dari mana kita tahu terbalik atau tidak? Lihat di jawabannya. Jawabannya begini. Di situ di bukunya ma hadza terus hadza baitun. Apa ini? Jawabannya hadza baitun. Hadza baitun. Ma hadza, apa ini? Jawaban dari pertanyaan ma itu apa? Apa jawabannya? Baitun jawabannya. Apa ini? Rumah. Itu jawabannya, ya. Ya. Jadi hadza ketika di jawaban ditarik ke awal. Ini kedudukannya dalam kalimat, posisinya dia sebagai apa ini? Mubtada di awal ya. Nah, berarti ma yang di pertanyaan itu juga asalnya di sini. Nah, begitu cara menentukannya. Sementara baitun kan dia jawaban dari pertanyaan ma apa? Di jawaban diakhirkan sebagai khobar baitun. Nah, berarti itu ma asalnya juga di akhir. Berarti ma hada, mana mubtadanya? Hada. Mana khobar? Ma. Mana? Nah, itu saya dihafal-hafal saja, diingat. Oh, begitu. Nah, setelah itu kapan kita ketemukan ada pertanyaan ma hada? Tidak usah lagi lihat jawabannya. Ya karena kita kan sudah tahu. Kalau ada ma hada mubtada, ma adalah khobar, gitu saja. Karena sudah pernah lewat, ya. Nah, sudah pernah lewat. Ma
Itu kata tanya, asalnya yang ditanyakan itu yang tidak berakal. Ya. Jadi kalau misalnya ini kitab, ya, kita mau bertanya tentang kitab ini, kita bilang ma hada, apa ini, ya. Kalau untuk yang berakal manusia misalnya, ya, pertanyaannya bukan bukan apa ini, tapi akan datang nanti man, siapa, ya, siapa. Kalau orang bukan apa ini, tapi siapa ini. Kalau yang bukan yang berakal bilang apa ini, pakai ya. Ya. Terakhir tentang hukum mubtada khobar. Apa faidahnya? Apa manfaatnya kita tahu ini kata atau isim ini dia mubtada, sementara ini dia khobar, ya. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya kasih pendahuluan dulu. Kata ada berapa? 3. Harus dihafal ya, tidak boleh lupa nih. Isim, fiil, harf. Isim itu memiliki 3 hukum. Yang pertama namanya hukum rofa. Rof'un. Ini harus dihafal dulu, pendahuluan dihafal. Nama yang kedua nasob. Nasbun bahasa Arabnya, nasbun. Yang ketiga jer. Bahasa Arabnya jarrun, bertasydid. Jadi kalau ada isim, kita baca Al-Quran, hadis, ucapan para ulama, ya, pastikan yang mereka ucapkan itu, yang mereka lafadzkan itu kan pasti ada isim. Nah, maka isim itu pasti tidak keluar dari 3 hukum ini. Mungkin dia terkena hukum rafa, mungkin dia terkena hukum nasab, mungkin dia terkena hukum jar. Dan itu diketahui dengan alamatnya. Masing-masing itu ada alamatnya. Rafa ada alamatnya, ada tandanya. Nasab ada tandanya, jar ada tandanya. Ya. Tanda rafa ketuanya itu dhammah. Nasab ketuanya, tandanya ketuanya itu fathah. Kalau jar kasroh. Baitun, baitan, baitin. Kalau dhammah berarti terkena hukum rafa. Kalau baitan terkena hukum nasab. Kalau baitin hukum jar. Mana? Abu Salman. Paham ya? Ya. Jadi ini dihafal saya, dihafal. Muhammadun terkena hukum apa? Rafa. Dari mana kita tahu? Dhammah. Muhammadan asyhadu anna
Muhammadan terkena hukum nasab. Kenapa? Karena ada tanda nasab. Apa tandanya? Fathah. Muhammadin terkena hukum jar. Ya. Kitabun terkena hukum apa? Kitaban. Kitabin. Ya. Kitabun, kitaban, kitabin artinya sama, itu kitab. Tetapi ada aturannya. Kapan kita harus gunakan dhammah, kitabun. Kapan kita harus gunakan kitaban? Kapan harus kita gunakan kitabin? Itu ada aturannya, ya. Babun terkena hukum rafa. Dari mana kita tahu? Ada dhammah. Baban nasab. Babin jar. Saya kira paham ya? Dzalikal kitabu. Alkitab terkena hukum rafa. La roiba. Roiba nasab. Baik. Mubtada dan khobar. Ya. Kan kedua-duanya isim ya. Mubtada khobar itu terkena hukum rafa. Keduanya terkena hukum rafa. Artinya apa? Berarti mubtada dan khobar harokatnya terakhirnya adalah dhammah. Begitu. Muhammadun, Muhammad adalah rasulun. Muhammad adalah rasul, seorang rasul. Muhammad apa kedudukannya dalam kalimat? Apa posisinya dia? Apa namanya? Mubtada. Hukum mubtada apa? Memiliki hukum rafa. Berarti harus dikasih tanda rafa. Tidak boleh fathah. Muhammadan. Salah di sini. Dan tidak boleh kasroh. Kenapa? Karena mubtada itu hukumnya apa? Memiliki hukum rafa. Tandanya, tanda rafa itu dom. Rasulun. Sebagai apa? Khobar. Khobar juga terkena hukum rafa. Makanya bacanya harus rasulun. Tidak boleh dibaca rasulan atau rasulin. Jadi kalau ada yang baca yang lain Muhammadan karena terbiasa kalau adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fathah. Hanya dia baca Muhammadan Rasulun. Itu keliru. Kenapa? Sebab dia memfathah mubtada. Harusnya dhammah. Begitu. Ya. Coba dibacain. Dibaca akhirnya. Mudarris artinya guru ya, guru. Hamid mudarris. Coba yang Abu Syawal. Ya. Hamid coba harokati akhirnya. Hamidun mudarrisun. Sekarang saya tanya, kenapa kita dhammah di sini? Ya, karena posisinya dalam kalimat dia sebagai mubtada dan mubtada itu hukumnya apa? Terkena hukum rafa. Tanda rafa adalah dhammah. Jadi tidak boleh dikasih harokat lain di sini. Ya. Mudarrisun kenapa dhammah? Karena posisinya dalam kalimat sebagai
khobar. Khobar juga memiliki hukum rofa. Rofa tandanya dengan domma. Nah, begitu. Jadi belajar ilmu bahasa Arab itu seperti ini. Kita walaupun tidak hafal ayatnya, tidak hafal hadisnya, kita bisa tahu kalau orang salah baca. Ya, seperti itu. Paham ya? Ya. Nanti kan kita akan lewati contoh-contoh ya, semakin banyak kita lewati itu nanti semakin kuat nanti. Ya. Sekarang perhatikan dulu. Dari awal itu contoh-contoh hada baitun, hada babun, hada masjidun, itu kan semuanya contoh mubtada khobar ya. Hada baitun, hada masjidun, hada babun. Baik, kita baitun. Kenapa pakai harokat doma di sini? Ya, karena dia khobar. Bisa juga kita bilang karena dia terkena hukum rofa. Artinya apa? Setiap yang terkena hukum rofa pasti doma. Ah, gitu. Kenapa terkena hukum rofa? Karena dia sebagai khobar. Ah, begitu. Masjidun, kenapa di doma? Karena terkena hukum rofa. Sebagai apa? Khobar. Babun, sama ya. Sisa hada. Mubtada kan terkena hukum rofa. Ya, terkena hukum rofa. Terus hada itu kenapa begini? Mana domahnya? Ya, katanya mubtada terkena hukum rofa. Nah, gitu. Ya, jadi begini. Yang kita sebutkan tadi, lafat ini isim itu terkena hukum rofa. Domah kalau terkena nasab, fathah kalau terkena jar, kasroh. Itu kata yang akhirnya bisa berubah. Ya. Dan itu asal pada isim berubah-ubah akhirnya. Tetapi ada kata-kata, ada beberapa isim, ada beberapa artinya sedikit, dihafal saja. Dia akhirnya tidak berubah. Ya. Ini sedikit jumlahnya. Artinya selain yang ini, yang sedikit jumlahnya ini, asalnya dia berubah-ubah. Jadi hafal yang tidak berubah, selain itu berubah. Nah, kalau yang berubah bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Kapan di dhamma? Kalau terkena hukum rofa. Kapan di fathah? Kalau terkena hukum nasab. Kapan di jar? Apa kapan kasroh? Kalau terkena hukum jar. Nah, kalau yang tidak berubah, ya tidak usah dirubah-rubah. Biarkan dia sebagaimana adanya. Jadi ada kaidahnya begini. Kata tunjuk, kata tunjuk. Semuanya tidak berubah. Jadi mau hada, mau yang lain, kata tunjuk itu tidak berubah. Akhirnya. Ya. Berarti hada biarkan. Ya. Nah, yang seperti ini, terakhir ya, yang seperti ini, dia mubtada tetap terkena rofa namanya. Tetapi bukan lafadznya. Kalau ini lafadznya ya, Muhammad Hamidun Mudarris, langsung lafadznya terkena rofa. Tetapi kalau kasusnya seperti hada, yang akhirnya tidak berubah keadaannya, maka yang terkena rofa itu tempatnya, gitu, tempatnya. Kalau istilahnya mahalnya, mahal itu tempat. Mahalnya hada, tempatnya hada, ini tempat rofa. Sebab di sini tempatnya apa? Mubtada. Ya. Coba kita praktek dulu.
Baik. Halaman halaman berapa di sini? Yang di situ halaman berapa? Mahada tadi, mahada. 15? 16. Halaman 6. Ya, halaman 6. Tadi kita sudah ya, mahada sudah. Yang mana mubtada? Hada. Khobarnya mana? Ma. Kenapa tidak di dhammah? Karena baik isim istifham atau isim isyarah, kata tanya dan kata tunjuk itu keadaan akhirnya tidak berubah. Ya, jadi biarkan sebagaimana adanya. Tetapi tempatnya ma di situ tempat apa? Rofa karena dia khobar, hada tempatnya tempat rofa karena dia sebagai mubtada, begitu. Berikutnya hada baitun. Hada mubtada, baitun khobar. Ya, kalau ditanya baitun, kenapa dhammah akhirnya? Karena terkena hukum rofa. Ya, sebagai apa? Khobar, ya, khobar. Berikutnya ahada baitun, ini sudah bertambah sekarang. Sudah 3 kata ya. Ahada baitun. Nah, sekarang kalimat ini tersusun dari berapa kata? 3. Dari mana kita tahu 3? 1, hamzah ada artinya ya. Jadi bukan ahada baru ada artinya, tapi hamzah sendiri itu sudah ada artinya. Kalau sudah ada artinya berarti dia sudah terhitung satu kata. Nah, hada ada artinya, ini. Berarti dia kata yang kedua. Baitun ini kata yang ketiga. Setelah itu, kalau sudah kita pisah-pisah, ini terdiri dari 3 kata, kita tentukan statusnya. Ini nih. Yang mana isim, mana tadi saya sudah hapus ya. Mana isim, mana fiil, mana harf. Ya. Hamzah, apa dia? Saya sudah beri kaidah sebelumnya ya. Kata tunjuk semuanya isim. Kecuali apa, Fon? Bukan kata tunjuk. Kata tanya semuanya isim kecuali 2. Hamzah dan hal. Dan dua-duanya artinya apakah. Nah, sekarang ada kata tanya hamzah ya. Berarti dia apa? Huruf. Jadi kalau kata tanyanya hamzah dengan hal dan hal, dia huruf. Selain itu kalau ada kata tanya isim. Nah, sekarang hamzah ya, berarti huruf. Huruf. Kalau dia huruf, dia itu pelengkap. Tidak ada kaitannya dengan mubtada khobar dia. Walaupun dia di awal, maka tidak ada peluangnya untuk menjadi mubtada ataupun khobar. Tidak ada. Ya. Tersisa 2. Hada isim ya. Baitun isim. Mana mubtada? Hah? Ingat ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Bisa saja terbalik, ya. Nah, lihat di jawaban. Ketika dijawab na'am, iya, na'am itu huruf, ya. Hada baitun. Hada baitunnya tidak terbalik. Hada tetap didahulukan, setelah itu baitun. Berarti susunannya ini sudah seperti ini memang. Hada mubtada, baitun sebagai khabar.
Ma hada komisun. Apa kedudukannya komisun dalam kalimat ini? Khabar. Hukumnya terkena rofa. Alamatnya, alamat rofa apa? Dhammah, ya. Ahada sarirun, ini sama dengan yang di atas. Ahada baitun, kan hanya beda arti katanya saja. Tapi kalau susunan kalimatnya sama. A huruf, hada mubtada, sarirun khabar. Ya. La artinya bukan, hada kursiyun. Ini adalah kursi. Ahada miftahun, apakah ini kunci? La, bukan, bisa juga tidak. Hada qalamun, ini pulpen. Ma hada, apa ini? Hada najmun, ini bintang. Ada pertanyaan terkait dengan yang dipelajari, yang saya terangkan tapi tidak dipahami? Berarti paham semua ini ya? Tinggal mau ditanya-tanya ini saja. Kalau tidak mau bertanya berarti ditanya. Di dalam penerjemahan, kalau kita mau menerjemahkan khobar, kebanyakannya, artinya kebanyakan itu berarti keseringan begitu. Tapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan, ya. Keseringannya kalau menerjemah khobar, masukkan kata adalah dulu. Hada baitun, mana khobar? Baitun artinya apa? Rumah. Hada baitun, ini rumah atau ini adalah rumah. Jadi kata adalah di situ tidak ada bahasa Arabnya ya. Nah, tapi diketahui dari susunan kalimatnya, posisinya. Kalau khobar masukkan kata adalah. Muhammadun mudarris. Muhammad adalah guru atau seorang guru. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Tapi ingat tadi, keseringannya begitu, jangan dipaksakan ketika tidak cocok. Hada najmun. Ini adalah bintang. Nah, begitu. Dan sekarang jawab pertanyaannya sesuai gambar. Tamrin artinya latihan. Mulai dari Pak Zul. Ini saya sudah minta absen ini, sudah 2 kali ini belum di. Ya, supaya kelihatan nih, ini muka-muka yang kemarin pekan lalu banyak yang tidak ada ini. Ya. Ma hada, jawab sesuai gambar. Hada miftahun. Kunci miftah ya. Tapi sekarang gambar kitab Abu Syawal. Ma hada, bukan, sesuai gambar yang halaman berikutnya, halaman berikutnya. Yang latihan, ada tamrin, ada pertanyaan, ada gambar. Dapat? Yang enggak lihat. Coba kasih tunjuk dulu. Yang latihan. Ya. Nomor 2 sekarang. Ada gambar kitab ya. Hada kitab. Berikutnya gambar pulpen. Apa bahasa Arabnya pulpen? Kolamun. Sekarang jawab pertanyaannya. Ma hada? Hada kolamun. Yang di belakang. Gambar berikutnya, gambar pintu. Bukan kulkas ya. Ya, kalau orang lapar, ya biasanya terhubung ke situ. Ma hada? Nah,
Pintu artinya apa bahasa Arabnya? Babun. Ya. Coba ulang. Ma hadza. Baik. Jadi kosakata yang sudah berlalu harus dihafal, ya. Karena kalau tidak hafal kosakata, ya tidak bisa menerjemah dan tidak bisa berbicara. Karena masa mau berbicara tidak paham maknanya, ya, sulit juga. Baik. Yang di depan lagi. Siapa namanya? Hah? Fajar. Baik. Gambar rumah. Sudah pernah belajar sebelumnya bahasa Arab? Ya. Berarti sudah tahu bahasa Arabnya rumah apa, ya? Ya. Ma hadza. Kenapa doma? Kenapa bukan baitan? Terkena hukum rofa. Sebagai apa? Ya, khobar. Bagus. Ya. Jadi sekarang kalau kita mengharokati, kita tahu alasannya kenapa begitu, ya. Nah, jadi kalau ada yang salah itu bukan baitun, harusnya baitan. Ya kita tidak ikut-ikutan karena kita tahu ilmunya. Ya. Yang di belakang, ya. Gambar kursi, ya. Apa bahasa Arabnya kursi? Kursiun. Ma hadza? Hadza kursiun. Masya Allah. Latihan kedua, tamrinun tsanin. Latihan kedua. Siapa namanya di sampingnya Fajar? Rias. Pakai S, ya, Rias. Ahadza baitun? La hadza masjidun. Apakah ini rumah? Gambarnya kan masjid, ya. Jadi jangan bilang na'am, ya, karena bukan, ya. Bukan ini masjid. Hadza masjidun. Berikutnya gambar pulpen. Ya, gambar pulpen. Yang di belakang. Ya. Jadi gambar pulpen, pertanyaannya ahada miftahun? Apakah ini kunci? Gambarnya gambar pulpen. Pertanyaannya apakah ini kunci? Bukan. Hah? Kalau na'am berarti iya. La. Terus apa dia? Hada. Ya, apa bahasa Arabnya pulpen? Hada kolamun. Ya. Berikutnya. Ya, yang di depan dulu, ya. Yang tulis nama. Coba dulu pertanyaannya. Ada gambar kemeja, ya. Ahada komisun? Kalau sudah betul berarti na'am hada komisun. Di belakang ahada najmun? Masya Allah. Kenapa baca najmun? Rafa, ya. Jadi bukan karena di situ harokatnya dhammah, ya. Karena bisa saja kan salah harokat, ya. Nah, karena dia terkena hukum rafa. Nah, kenapa terkena hukum rafa? Karena kedudukan najmun dalam kalimat ini sebagai khobar. Khobar itu hukumnya rafa. Latihan terakhir, latihan 3. Iqra waktub, baca dan tulislah. Sekarang latihan baca kitab gundul, tidak berharokat, ya. Ya. Dan langsung terjemahkan, ya, langsung terjemahkan. Itu tidak ada harokatnya, ya, kalau di saya. Nggak tahu kalau di kita, ya, yang pakai masker. Baca yang pertama saja. Coba ulang tadi. Hada maktabun. Jadi beliau baca hada maktabun. Nah, saya tanya, ini kan tidak ada harokatnya, ya. Terus kenapa kita harokati dhammah? Dia terkena hukum rafa sebagai apa? Khobar. Nah, gitu, ya.
Jadi walaupun tidak ada harokatnya, kita bisa tahu harokatnya. Bacanya begini. Kenapa? Karena kita tahu posisinya dia dalam kalimat itu apa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada namanya seperti ini ya. Ada subjek, predikat, objek, keterangan, begitu ya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya mubtada, ada khobar, dan ada yang lain-lain nanti ya. Ya. Yang kedua, idam. Ada masjidun. Kenapa masjidun bukan masjidan masjidin? Kenapa dhammah? Karena dia terkena hukum rafa sebagai apa? Khobar ya. Khobar itu hukumnya rafa. Fazul lagi berikutnya. Ada qalamun. Artikan. Ya, ini adalah pulpen. Abu Syawal. Sudah ada aneh ini. Lanjut. Apa tadi? Hada sarirun. Artinya ini ranjang atau ini adalah ya tadi masukkan kata adalah ya. Ini adalah ranjang. Berikutnya Muhammad Yusuf. Baca. Apa artinya? Ya, ini apa atau apa ini? Ya. Herman, Pak Herman. Artinya? Baik. Eh, yang mana Abu Ikra ini? Fajar dulu, Fajar. Ya. Di belakangnya? Baik. Kenapa masjidun kita baca? Ya, terkena hukum rofa sebagai khobar. Terakhir, Ilyas, Ilyas ya. Hada miftahun. Artinya? Ini adalah kunci ya, miftah kunci. Sampai di sini dulu ya, sudah habis waktunya. Uh, semua kosakata yang sudah berlalu wajib dihafal ya, wajib dihafal. Belajar bahasa Arab terutama di awal kali dia tidak boleh terputus, harus berkesinambungan karena kita bangun pondasi. Setiap belajar di awal kali itu pada suatu bidang ilmu itu kita bangun pondasinya. Kalau tidak lengkap pondasinya kan tidak bisa dibangun kalau tidak jadi pondasinya ya. Jadi harus diselesaikan. Jadi kapan kita berhalangan tidak bisa hadir, itu harus sebelum datang pelajaran berikutnya kita harus cari apa yang dibahas kemarin, dihubungi teman-teman seperti itu ya. Baik. Ilahuna nabtahi bihada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
Supaya kalau tidak hadir bisa dicari.